Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thumma tudhifal ayatu, kemudian ayat menambahkan dan melanjutkan, wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memilihnya sebagai seorang rasul di dunia ini, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Al-ayatu taliyatu tu'akidu ala sifatin ukhra min sifat Ibrahim allati hiya fil waqi' asasu baqiyati sifatihil azimah. Ayat-ayat yang berikutnya mengokohkan dan menekankan tentang sifat-sifat Ibrahim yang lainnya, daripada sifat-sifat yang pada dasarnya dan pada kenyataannya adalah merupakan dasar dan pondasi bagi sifat-sifat yang mulia, yang agung yang lainnya. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, pasrahlah, tunduklah dan menyerahlah hanya kepada Allah. Qala, dia menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku hanya pasrah, menyerah, tunduk dan patuh kepada Tuhan alam semesta ini. Wa wasiyat Ibrahim banihi fi awakhir ayyami hayatihi tajsidun akhar li hadhihi hayati syamikhah. Dan wasiat Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya menjelang akhir-akhir hayatnya itu merupakan realita yang lain dalam kehidupan yang menyeluruh ini. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim juga Nabi Yaqub telah berwasiat kepada putra-putrinya dengan wasiat penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah total, ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullun min Ibrahim wa Yaqub wasaya abna'ahuma bil qawli ya bunayya. Maka baik Ibrahim maupun Yaqub, kedua nabi tersebut masing-masing berwasiat kepada putra-putrinya dengan ungkapan, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai putra-putriku, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama yang benar, agama yang hanif. Maka ikutilah, jangan sampai kalian wafat, jangan sampai kalian meninggal dunia melainkan berada dalam keadaan ketaatan dan kepasrahan yang sepenuhnya. La'alla al-Qur'an al-Karima binaqlihi wasiyat Ibrahim yuridu an yaqula lil insani innahu mas'ulun an mustaqbali abna'ihi. Seakan-akan di sini Al-Qur'an Al-Karim dengan menukil wasiat Ibrahim alaihissalam juga wasiat Nabi Yaqub ingin mengatakan bahwa kepada manusia dan kepada para orang tua, sesungguhnya manusia itu setiap orang dia akan mas'ul, akan diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan anak-anaknya. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara bergaul dengannya dan lain sebagainya. Alaihi ayyatamma bimustaqbalihim al-ma'nawi qabla ayyatamma bimustaqbalihim al-maddi. Adalah setiap orang itu memperhatikan dan mengutamakan masa depan ma'nawiyah untuk anak-anaknya sebelum mengutamakan beban dan mas'uliyah materi kepada putra-putrinya. Artinya di sini hendaklah kita mendahulukan kepentingan ma'nawi non materi daripada wasiat materi. Apa itu ma'nawiyah? Itu berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan, masalah ibadah, penghambaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Itu beberapa ayat atau 3 ayat yang sudah kita jelaskan terkait dengan masalah pentingnya mengenal millah Ibrahim, syariat Ibrahim alaihissalam, dan juga mengikuti wasiat beliau, dan juga kemudian menjelaskan tentang betapa kepasrahan total, ketaatan yang mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai wasiat Ibrahim kepada putra-putrinya, juga wasiat Nabi Yaqub alaihi wassalam.
Kita pun berwasiat pada anak kita hendaklah seperti wasiat tersebut. Itu adalah pasrah total, tunduk sepenuhnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya insyaallah. Baiklah, kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat ke-133 dan 134. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya, am kuntum syuhada'a, apakah kalian menjadi saksi idh hadara Ya'qub al-maut, ketika maut itu menghampiri Nabi Ya'qub, idh qala li-banihi, ketika dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami hanya menyembah Tuhanmu, ya, wahai Ya'qub, wa ilaha abaika, juga menyembah Tuhan-Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini semua pasrah tunduk mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka berwasiat mentaati agama, menjauhkan larangannya, mengerjakan ibadah. Allah memujinya. Tilka ummatun qad khalat. Tapi wahai umat Muhammad, mereka adalah umat yang telah lalu, yang telah lewat, sudah punah begitu di dunia ini. Hanya tauladan yang ada. Laha ma kasabat lakum ma kasabtum, mereka akan dapat ganjaran apa yang mereka kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang apa mereka lakukan. Jadi kalian hanya akan tanggung jawab dan ditanya, dia melihat tentang apa-apa yang kalian kerjakan. Kalian tidak dihisab, tidak ditanya, tidak ditambahkan tanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan dan mereka katakan. Semua mas'uliyah dengan amalnya pribadi masing-masing. Ya. Sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Ayat berapa tadi? 133 dan 134 surah Al-Baqarah. Fi tafsir as-Safi, di dalam kitab tafsir as-Safi dikatakan, innal yahuda qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Yahudi itu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi, apa kata Yahudi itu? Alasta ta'lam ya Muhammad, bukankah engkau telah mengetahui ya Muhammad, anna Ya'qub ausa binabihi banihi bil yahudiyah ya Muhammad, bahwa sungguhnya engkau mengetahui, atau bukankah engkau tidak mengetahui bahwa Ya'qub itu berwasiat pada anak-anaknya agar senantiasa berpegang pada agama Yahudi sampai mati. Pada turun ayat tersebut yang menjelaskan itu tidak benar. Ya. At-tafsiru, penafsirannya. Kama ra'ayna fi sababin nuzul wa dhahiril ayati yadullu ala dhalika aydan, kana jam'un min munkiril islami yunsibuna ma la yanbaghi nisbatu ila an-nabi Ya'qub. Bagaimana kita saksikan, kita lihat dan kita pelajari atau kita dengar tentang sebab nuzul ayat tadi itu. Dan lahiriah ayat itu menunjukkan hal yang seperti itu. Yaitu apa? Bahwa sekelompok daripada pengingkar Islam, dari kaum Yahudi, mereka malah menisbatkan segala hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Kemudian Al-Quran juga menjawab dan menolak klaim mereka itu. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi idza hadara Ya'qub al-maut, pada saat wafatnya Ya'qub alaihissalam, hadzal ladzi nasabuhu ilaihi laisa bisahih, dan ini yang mereka nisbatkan kepada Nabi Ya'qub itu tidak benar, ya. Bal ladzi hadatsa an dzaka idza qala banihi ma ta'budu min ba'di, maka yang terjadi pada saat itu adalah tentang wasiat beliau Ya'qub pada putra-putranya,
yaitu idz qala li banihi, ketika dia berkata pada anak-anaknya tentang wasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti. Ya. Ini pertanyaan wasiat penting dari seorang ayah atau ibu kepada putra-putranya tentang masalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban mereka adalah qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami, wahai Nabi Yakub, akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, juga Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ismail, juga Tuhan Ishaq, yaitu Tuhan yang satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua pasrah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terjemahan ayat yang kita baca dengan asbabun nuzulnya ya. Misal menjadi jelas bagi kita. Nah, kita kaji tentang tafsir yang berikutnya di bawah ini.